Shalom Ibu Erlinda, Ibu Rine, selamat bergabung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini. Hamba menyerahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan Roh Kudus kiranya Engkau yang ambil alih, ambil kendali. Engkau yang berkuasa dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. When we worship, we are pleasing you. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. kuduskan Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami, kan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, ini doa kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan menyenangkan hatimu. Bapa, kami mau menyenangkan. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru ya Roh Kudus.
Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kau urapiku, ku rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhiku. Ku rindukan kehadiran-Mu, mengurapiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Ya Tuhan, Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur, Engkau dahsyat. Kami datang pagi hari ini hendak menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu.
setia, Engkau tidak pernah mengalihkan pandangan-Mu daripada kami. Engkau jadikan kami kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, dan Daughter's wedding is in a pagi hari ini kami datang kembali rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih setiap perkataan yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dibawa dari kemenangan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kak Pimping, sudah lama nggak kelihatan. Ibu Roberta, Ibu Elita, Ibu Bunda Argin, Ibu Eli, ya, Kak Meme, Kak Edi, dan semuanya, Kakak Lubiuseni, Kakak Orlando, Kakak Dewi, kemarin nggak kelihatan ya, dicariin. Siapa yang nyariin? Oh, banyak ya teman-teman di sini semua nyariin. Kakak Ovelia, Kakak Cakawala Aywer, dan semuanya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Topik besar kita tentang sebetulnya roh hikmat ya, tentang hikmat Tuhan. Dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Dan kita sudah membahas dengan lebih praktikal secara kehidupan sehari-hari, apa sih takut akan Tuhan itu ya. Jadi bukan takut gitu ya, bukan takut sama Bapa kita, bukan, tetapi hormat sesungguhnya, hormat kepada firman Tuhan, sesungguhnya menghidupi firman Tuhan. Bukan begitu kan? Orang bijaksana itu orang yang mendengar firman dan melakukannya kan. Oke, sebentar saya cari musik dulu. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar, bantu saya share. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, sebelumnya kita mengerti dulu firman ya. Karena kalau kita nggak mengerti, kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita harus mengerti dulu. Ketika kita mengerti, kita melakukannya, maka kita akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Kita akan berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan kita akan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita bisa mengerti firman, seberapa jauh itu juga yang bisa kita nikmati manfaatnya. Makanya kata kitab Matius, orang yang mengerti firman Tuhan itulah yang akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, bukan? Kalau orang yang nggak mengerti, ya tidak akan berbuah ya. Ya, masih ingat orang-orang yang takut akan Tuhan itu apa? Oke, saya nggak akan refresh lagi ya. Saya cuma hanya mau melanjutkan tentang takut akan Tuhan itu. Orang yang beribadah itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan kebenaran. Kemarin saya sudah memberikan banyak ayatnya, bukan? Bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau itu, kita umat Tuhan itu menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kita dipanggil untuk diselamatkan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, tetapi lupa untuk berbuat baik, bahkan kitab Petrus mengatakan apa? Mereka itu menjadi lupa bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, sudah menjadi picik, ya kan? Dan bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nanti saya akan membahas tentang konsep keselamatan ya.
eh, bahkan orang-orang tersebut itu akan dibuang seperti daun yang kering dan dikumpulkan orang untuk dibakar. Ya kan, mengerikan sebetulnya. Ya, memang masih banyak pro dan kontra ya. Sekali lagi saya tidak mau berdebat, saya hanya mau menjelaskan dari firman Tuhan. Karena nggak penting apa menurut saya, bukan menurut Anda, menurut saya itu nggak penting. Yang penting itu menurut firman Tuhan, bukan? Firman Tuhanlah satu-satunya sumber kebenaran kita. Oke, kita balik lagi. Kemarin saya sudah membahas dari kitab Mika, dari kitab Amos ya, bagaimana Tuhan mengecam ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memanifestasikan ibadah mereka itu dalam perbuatan mereka, dalam kasih ya, kasih untuk menolong sesama, untuk peduli kepada sesama. Itu sesungguhnya yang Tuhan mau. Bahkan Amsal 3 ya Bapak Ibu, saya bacakan Amsal 3 ayat 3 berkata seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari kita buka deh ya di Amsal 3 ayat 2 dan ayat 1. Kita buka sama-sama ya. Sebetulnya inilah isi hatinya Tuhan. Ya, saya bacakannya dari ayat 1. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Apalagi sih Bapak Ibu yang kita mau? Di sini sudah disebutkan semuanya. Panjang umur ya, lanjut usia serta sejahtera. Sejahtera ini ya bukan hanya sejahtera gitu ya, tetapi sejahtera itu ya bukan hanya damai sejahtera, kebahagiaan, kemakmuran ya. Segala sesuatu sebetulnya yang kita inginkan itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, rahasianya apa sih? Apa sih? Ya, kita baca ayat ketiga ini baru ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka perhatikan, bukan hanya saja panjang umur, bukan hanya saja sejahtera diberikan kepada kita, tetapi kasih dan penghargaan maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan bukan hanya dalam pandangan Allah, tetapi maksud saya bukan hanya dalam pandangan manusia, tetapi lebih lagi dalam pandangan Allah. Kalau kita mendapatkan kasih, mendapatkan penghargaan, mendapatkan favor dari Tuhan, ya Tuhanlah yang akan mengangkat engkau, bukan? Apa sih sekarang pergumulanmu itu apa sih? Ya kuncinya sebetulnya engkau dan saya itu mencari favor of God, mencari perkenanan Tuhan. Ya kan, kalau Tuhan berkenan atas engkau, dimanapun engkau berada, entah tidak ada orang yang kenal dengan engkau, gak masalah. Entah semua orang memandang rendahmu, gak masalah. Selama Tuhan memberikan perkenanannya kepadamu. Bahkan Daud yang diremehkan pun oleh keluarganya, yang gak dikenal oleh siapa-siapapun, yang kerjanya cuma menggembalakan kambing domba 2-3 ekor pun, Tuhan bisa angkat dia untuk menjadi raja atas umatnya, bukan? Kalau saja Tuhan berkenan atas kita, bukan? Nah kuncinya hanya satu Bapak Ibu, kita cari perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan itu, seperti apa
kasih, orang yang berkenan kepada Tuhan itu. Kuncinya Bapak Ibu kembali lagi ke Amsal 3 ayat 3. Janganlah kasih dan setia. Kasih itu ya Bapak Ibu di sini kalau bahasa Indonesia memang limited. Limited itu terbatas ya. Tapi arti sesungguhnya dari kasih yang tertulis di sini ini luas ya. Artinya kasih bisa artinya belas kasihan ya. Seringkali diganti kata kasih ini dalam bahasa Inggrisnya dengan mercy. Mercy itu belas kasihan. Dan setia di sini itu adalah kebenaran ya. Kebenaran, keadilan itu mencakup dari kata setia di sini. Ya, setia di sini artinya luas juga. Jadi bukan hanya setia kesetiaan, bukan itu ya. Nah, jadi kuncinya kita sebetulnya memiliki karakternya Allah. Kita memiliki hatinya Allah. Kita punya belas kasihan kalau ada orang susah, kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang terbelenggu oleh penjajahan si jahat, kita punya belas kasihan. Nah, kuncinya itu Bapak Ibu, itulah yang Tuhan sebetulnya cari dalam hidup kita, bukan? Sesungguhnya ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita itu sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri, ya kan? Firman Tuhan berkata orang yang kejam dia membinasakan tubuhnya sendiri, tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita itu ya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain sebetulnya kita sedang melakukannya kepada diri kita sendiri. Amsal 11 ayat 24 berkata seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Maksudnya tidak menahan kebaikan daripada orang lain ya. Ayat ke-27 berkata seperti ini. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari orang yang suka memberi, orang yang suka memberi sedekah, karena keadilan itu sendiri ya dalam bahasa aslinya Ibraninya itu sedekah ya. Jadi kemarin kita sudah melihat bukan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan apabila kamu berdoa, apabila kamu memberi sedekah, apabila kamu berpuasa. Jadi sesungguhnya dari kehidupan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau meneladani jejak langkahnya Tuhan Yesus, kita tidak bisa memisahkan diri kita dari ketiga hal ini ya. Kalau kita bilang kita menjadi umat yang beribadah, ya ketiga hal ini seharusnya menjadi lifestyle kita, menjadi ya lifestyle gaya hidup kita sehari-hari, untuk berdoa, untuk bersedekah, untuk berpuasa. Oke, kita balik lagi ya. Saya mau menekankan, saya mau membagikan kepada Bapak Ibu ya supaya kita sama-sama aware, sama-sama paham bahwa ya memberi itu memang seharusnya gaya hidup orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa kita hidup takut akan Tuhan kalau memberi itu belum menjadi gaya hidup kita. Perhatikan bagaimana keselamatan itu datang kepada Zakheus.
kemarin saya sudah membahas bagaimana keselamatan itu datang kepada Cornelius, ya kan? Kenapa Cornelius disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena dia banyak memberi sedekah, dia banyak berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Bahkan doa-doanya pun Tuhan mengutus malaikatnya, ya kan, untuk menjawab doanya. Gak sampai di situ, gak sampai hanya mengutus malaikatnya, tetapi Tuhan mengutus hambanya untuk mengunjunginya, ya kan? Mungkin seringkali, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi seberapa banyak mungkin kita berdoa, seolah-olah gak didengar sama Tuhan. Sampai ada orang yang datang sama saya bingung, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Apakah Tuhan itu masih ada gitu ya? Tetapi ada doa-doa ya, yang Tuhan itu menyuruh malaikatnya menjawab ya, lewat mimpi misalnya. Ya, saya tidak membanggakan diri, enggak maksudnya. Ya Tuhan masih melakukannya kepada saya juga. Tuhan memberikan dengan jelas gitu ya. Dan bahkan Tuhan itu bisa ngutus hamba-hambanya ya datang memperhatikan saya. Padahal hamba-hambanya itu ya Bapak Ibu dari jauh, entah dari mana lah, dari luar pulau. Padahal saya itu gak pernah telepon, Pak Pester, minta tolong dong doakan saya. Saya itu gak pernah ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu baik ya. Tetapi Tuhan bisa ngutus entah hambanya yang di Afrika, entah hambanya yang di Australia, yang dari pulau lain, maksudnya dari kota lain ya. Datang dalam mimpi saya untuk melayani saya. Bahkan hamba-hambanya yang dari mana gitu ya, bisa. Nah, kenapa? Bapak Ibu mau tahu kan rahasianya? Nih saya bagikan rahasianya ya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi, saya bagikan rahasianya. Rahasianya balik lagi ke sini ya. Balik lagi kepada firman Tuhan. Kalau engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu yang akan memastikan engkau mengalami janji-janji Tuhan. Oke, kita melihat bagaimana keselamatan kemarin sudah datang kepada Cornelius ya. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia rajin memberi sedekah. Nah, demikian pula Zakheus. Bapak Ibu, perhatikan ya, saya mau bacakan untuk Bapak Ibu di Lukas 19 ayat, oke lah ya, mulai dari ayat 7. Lukas 19 ayat 7. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memilih untuk menumpang di rumahnya Zakheus ya. Zakheus yang kebetulan postur tubuhnya agak sedikit di bawah rata-rata. Dia memilih untuk naik ke pohon supaya bisa melihat Tuhan Yesus dari jauh ya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus, Tuhan Yesus berkata dia mau menumpang di rumahnya Zakheus. Oke, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi perhatikan ayat ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, setelah Zakheus ngomong begini, baru Tuhan Yesus ngomong begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus itu gak ngomong terjadilah keselamatan kepadamu. Baru Zakheus memberikan harta miliknya. Baru Zakheus memberikan setengah dari miliknya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin, bukan? Zakheus ngomong dulu, saya memberikan harta saya. Baru keselamatan itu datang. Nah, keselamatan di sini ya Bapak Ibu,
Jangan hanya membatasi kata keselamatan itu dengan hidup kekal. Ya, keselamatan itu sebetulnya artinya itu luas, bukan hanya kehidupan kekal kita, tetapi juga itu menyangkut kesehatan kita, menyangkut kesejahteraan kita, menyangkut kemakmuran kita, menyangkut perlindungan. Itu arti kata keselamatan itu luas kalau Bapak Ibu lihat dari asal kata aslinya itu. Nah, saya nggak tahu sekarang ini Bapak Ibu punya pergumulan apa. Mungkin pergumulan keuangan ya, mungkin pergumulan rumah tangga, mungkin pergumulan sakit penyakit. Apapun itu, kuncinya itu sesungguhnya Bapak Ibu, kuncinya itu ketika hati kita ya mau mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sebetulnya bukan pemberianmu, bukan hartamu, tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau mengasihi sesama, maka apa yang terjadi? Kocekmu itu juga, dompetmu itu juga keluar, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tidak mengasihi Tuhan, ketika kita tidak mengasihi sesama kita, ketika kita lebih mengasihi dompet kita, maka dompet kita itu kan tertutup rapat-rapat. Ketika kita lebih mempercayai dompet kita dibandingkan kita mempercayai penyediaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dompet kita itu akan dikunci rapat-rapat. Yang paham ketik amin, yang pernah ngalamin ketik amin. Ini yang ngomong juga pernah ngalamin, jadi saya bisa ngomong. Iya kan, betul kan firman Tuhan ini. Tetapi perhatikan Bapak Ibu ya, ketika saya, ya puji Tuhan ya, saya kasih bagikan deh pengalaman saya supaya Bapak Ibu juga melihat ya, bahwa benar-benar ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan itu setia sekali ya. Saya ini punya pergumulan, banyak sekali. Sesungguhnya dulu itu ya, pada zaman COVID itu, zaman saya at the bottom of my life. Maksudnya waktu-waktu dimana saya paling rendah dalam kehidupan saya ya, yang saya bangga-banggakan, yang saya pegang dengan teguh, yaitu apa? Bisnis saya Bapak Ibu. Saya andalkan banget gitu ya, dihabiskan. Dan ketika dihabiskan mau kerja lagi, gini-gini juga masih laku kan kerja. Gini-gini main saham juga masih bisa hidup bukan? Tetapi something within me ya, sesuatu di dalam roh saya percaya itu Roh Kudus, menyuruh saya tinggalkan semuanya itu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya sudah, saya tinggalkan semuanya itu ya. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Padahal gini-gini ya, main saham masih bisa hidup lah. Gini-gini kerja masih bisa hidup toh. Tetapi saya tinggalkan semuanya itu, saya cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Dan dengan uang yang sisa itu, dengan uang yang sedikit itu, Tuhan suruh saya membagi-bagikan Bapak Ibu. Ya, tetapi waktu berjalan ya, Tuhan membenahi kehidupan saya one by one Bapak Ibu, satu demi satu ya. Tuhan membenahi keuangan saya. Tuhan membenahi yang paling susah sebetulnya keluarga ya Bapak Ibu. Sebetulnya paling sulit itu kalau menurut saya mengubah hati orang ya kan. Kalau bisnis, kalau keuangan, ya nggak tahu ya, mungkin karena dari awal saya, dari zaman kuliah pun udah kerja gitu ya, sudah biasa dagang, susah-susah juga udah biasa gitu ya. Nah, tetapi yang paling susah itu mengubah hati orang, membuat orang bertobat itu paling susah bukan? Kalau gampang membuat orang bertobat, pasti sekarang seluruh dunia ini sudah bertobat bukan? Iya kan? Bukankah udah begitu banyak pendoa yang mendoakan keselamatan terjadi kepada Indonesia misalnya, ya kan? Tetapi kita melihat pada kenyataannya masih banyak bukan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, yang paling susah itu membuat orang bertobat.
misalnya membuat anggota keluarga saya bertobat. Tetapi setiap kali saya bertanya sama Tuhan, saya juga minta tolong kan sama Bu Esther. Bu Esther, tolong dong doain gitu ya. Tetapi ketika saya berdoa ya, Tuhan ngasih penglihatan tentang Roh Kudus ya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan saya mau tahu ini orang ini bagaimana Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan tentang dosa orang ini ya. Tapi yang Tuhan kasih lihat itu selalu tentang Roh Kudus. Saya tahu bahwa saya nggak boleh fokus tentang dosa orang ini, tentang kejelekan orang ini. Tetapi Tuhan mau saya fokus kepada Roh Kudus, kepada aliran Roh Kudus, Bapak Ibu. Aliran Roh Kudus itu bagaimana, kemana Roh Kudus memimpin. Itu yang Tuhan mau saya fokus ya. Fokus menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Bu Esther nih jadi saksinya ketika saya minta didoakan. Yang saya lihat, kata Bu Esther, aliran sungai yang jernih sekali. Saya tahu itu berbicara tentang Roh Kudus ya. Itu juga kan yang dikasih lihat kepada saya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya taat kepada pimpinan Roh Kudus ya. Roh Kudus suruh saya, Ciara, ayo nabur, berbuat baik, nabur ya. Kepada orang ini, atau kepada hamba Tuhan ini, atau kepada gereja ini. Itu terus saya bertekun ya, saya bertekun Bapak Ibu. Nah, ketika saya bertekun dengan perbuatan baik yang Roh Kudus pimpin ya sekali lagi ya, perbuatan baik itu nggak bisa dipisahkan dengan ya perbuatan nyata, kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu apa? Pemberian, sedekah ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu hari saya bingung karena orang ini yang saya sudah ampun gitu ya. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang sudah ampun gitu ya? Kalau dikasih tahu nggak bisa juga kan, nanti bisa jadi balik marah seperti singa gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Satu waktu ya, itu karyanya Roh Kudus, bahwa tiba-tiba dia datang minta maaf dan ngaku dosa gitu. Nah, tanpa perkataan saya Bapak Ibu, tanpa perkataan saya, itu semuanya pekerjaannya Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, ketika engkau mau tekun, taat, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhanlah yang akan membenahi kehidupanmu one by one. Ya saya nggak tahu saat ini engkau punya pergumulan apa. Mungkin hidupmu itu sama seperti saya dulu, kacau beliau gitu ya. Kacau beliau dalam banyak hal, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya pokoknya kacau beliau gitu ya. Tetapi kuncinya engkau dan saya itu mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh yang murah hati. Dia itu bukan roh yang pelit Bapak Ibu. Saya itu ya, kalau pelit dikit aja saya udah tahu Roh Kudus itu gak suka. Saya udah tahu, saya udah istilahnya memblok. Tahu kan Bapak Ibu, memblok aliran Roh Kudus di dalam hidup saya. Ya, sesungguhnya ketika kita memblok aliran Roh Kudus itu, kita sedang memblok berkat Tuhan di dalam hidup kita, bukan? Bukankah ketika saya mendoakan Bapak Ibu yang sakit, dari mana itu? Itu kan aliran Roh Kudus ya kan, apinya Tuhan ya. Sebagian orang berkata apinya Tuhan ya, karena Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah, tetapi bisa mengambil wujud sebagai api, bisa mengambil wujud sebagai air yang tenang ya, sungai yang tenang, aliran sungai yang tenang.
ya manifestasinya berbagai macam, tetapi dia adalah pribadinya Roh Allah sendiri. Nah, kalau kita mau berjalan bersama-sama Roh Allah, mau nggak mau kita nggak bisa jadi orang yang pelit, Bapak Ibu, nggak bisa. Saya mau bagikan ada ayat firman Tuhan yang sangat baik ya Bapak Ibu, engkau pasti akan terberkati. Tahukah Anda ya, kenapa Tuhan Yesus bisa dipenuhi oleh Roh Allah dengan tidak terbatas, dikatakan ya. Apakah Tuhan itu pilih kasih hanya kepada Tuhan Yesus saja dipenuhi, diberikan porsi Roh Allah yang tidak terbatas? Apakah Tuhan yang membatasi porsi Roh Allahnya kepada kita? Enggak, Bapak Ibu. Itu tergantung kepada kita sendiri. Ya, tergantung kepada kita. Apakah kita mau berjalan dipimpin oleh Roh Allah? Ya, saya membacakan dari firman Tuhan sebentar ya. Saya cari firmannya bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu paham ya. Dari kitab Mazmur sebentar. Oke, mari kita buka ayatnya sebentar. You anoint him with oil more than all your companions. Saya tahunya, saya ingatnya cuma dalam bahasa Inggris. Kita cari ayatnya ya. Oke. Ya, ada dalam kitab Mazmur, ada dalam kitab Ibrani ya. Kita buka yang dalam kitab Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Kenapa Tuhan Yesus diurapi dengan urapan Tuhan yang tidak terbatas? Oke, sebentar saya buka Ibrani. Ya, Ibrani 1 ayat 9 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Perhatikan, melebihi teman-teman sekutumu. Ini sebetulnya mengacu berbicara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu diurapi lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena kuncinya ini Bapak Ibu. Kuncinya di ayat yang ke-9. Karena engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini kuncinya Bapak Ibu, yang mau diurapi Tuhan, yang mau dipenuhi oleh Roh Allah. Kuncinya ini ya. Nah, kita nggak bisa ya berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus kalau kita belum lepas dari belenggu pelit ini ya. Pelit ini belenggu, iya, pelit ini belenggu. Ini menyatakan bahwa kita lebih percaya atau kita lebih cinta kepada uang kita dibandingkan kita percaya atau kita cinta kepada Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu ya, kunci daripada kalau Anda dan saya kepengen mengalami, oke lah, saya bacakan lah di kitab Mazmur dulu ya, saya bacakan. Bahasa Indonesianya sebetulnya kurang pas gitu ya. Bahasa Indonesianya berkata seperti ini. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya masih membahas tentang takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan kebenaran dan keadilan. Nah,
keadilan itu kata aslinya itu sadekah. Sedekah itu sedekah memberi ya. Nah, dalam topik ini ya saya membahas tentang makanya saya menekankan tentang perbuatan kebenaran, tentang perbuatan pemberian sedekah. Nah, Mazmur 45 ayat 4 berkata seperti itu. Dalam semarakmu. Sebetulnya ini bahasanya nggak tepat. Dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini. And in your majesty ride prosperously because of truth, humility, and righteousness. And your right hand shall teach you awesome things. Maksudnya seperti ini ya, saya terjemahkan dengan terjemahan saya. Di dalam semarakmu itu engkau berkendara secara makmur. Karena apa? Sekali lagi, karena apa? Karena kebenaran, karena kerendahan hati, dan oleh karena righteousness, perbuatan kebenaran, perbuatan sedekah kebenaran ya. Dan tangan kananmu itu akan mengajarkan engkau hal-hal yang luar biasa. Perhatikan betapa perbuatan kebenaran itu begitu penting jikalau Anda dan saya juga kepengen meneladani Tuhan Yesus, bukan? Contoh kita, teladan kita yang sempurna bukankah Tuhan Yesus, ya kan? Kitab Mazmur 45 ini sedang berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam semaraknya dia berkendara secara makmur. Karena apa? Kenapa dia bisa berkendara secara makmur? Ini kata kiasan ya, berkendara secara makmur gitu. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran, oleh karena kerendahan hati, oleh karena perbuatan-perbuatan kebenaran yang seringkali diasosiasikan. Perbuatan kebenaran itu perbuatan sedekah, perbuatan memberi. Ya Bapak Ibu, sebetulnya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita juga ingin ya diangkat Tuhan, ingin menikmati apa yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, ya kan? Kita juga mau meneladani Tuhan Yesus, bukan? Ya, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu saat ini seperti apa. Mungkin kau ya ada sama seperti saya waktu 4 tahun yang lalu ya, zaman COVID. Waktu zaman-zaman dimana saya paling rendah gitu ya. Segala sesuatunya kacau beliau. Keuangan saya kacau beliau ya. Rumah tangga saya kacau beliau. Mari kita mau belajar menghidupi firman. Kita mau belajar hidup kita itu berbuah-buahkan kebenaran, ya kan? Jangan sampai mungkin sudah sekian lama kita menjadi umat Tuhan, tetapi kita belum berbuah. Jangan sampai ya seperti Yohanes berkata kepada orang Farisi. Oke, saya bacakan ya di kitab Lukas ya. Lukas 3 ayat 7. Ketika Yohanes melihat orang Farisi itu, dia berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat ke-8 perhatikan. "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Ayat ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Simpel Bapak Ibu, sederhana jawabannya. Ayat ke-11, jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju
hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bukan? Di sini yang kita mau pelajari, Yohanes itu nggak ngajarin, kalau gitu kamu harus bertobat ya, kamu harus punya hati yang murni, kamu nggak boleh berpikir yang jahat tentang orang lain, misal ya. Sebetulnya yang kita pikir, kalau menurut saya gitu, seharusnya kan Yohanes itu ngomongnya seperti itu gitu loh ya, bertobat sungguh-sungguh gimana dan lain sebagainya gitu ya, seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan berkhotbah, bukan? Tetapi perhatikan apa yang Yohanes lakukan. Yang Yohanes jawab hanya sederhana, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya kan? Sederhana. Bukti dari pertobatan kita ini tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Apa sih yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran? Yang Yohanes ceritakan di sini adalah berbagi. Perhatikan Bapak Ibu, ya saya rasa sampai hari ini saya sudah membagikan banyak ayat firman Tuhan ya tentang berbagi. Belum semuanya sebetulnya Bapak Ibu, belum semuanya ya, masih banyak lagi dalam Alkitab ini, bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu, orang yang beribadah kepada Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan perbuatan baik, perbuatan kebenaran. Nggak bisa Bapak Ibu. Mungkin kau sudah lama jadi Kristen, ya, tetapi mari periksa apakah hidupmu sudah berbuah-buah. Karena kalau hidupmu itu berbuah-buah ya, dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah ya, memang mungkin apa yang saya alami itu bukan menjadi standar kebenaran, tetapi percayalah firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhanlah yang akan merenda kehidupanmu. Apa yang kacau beliau itu, dia akan memperbaikinya satu demi satu, seperti apa yang dia lakukan kepada saya. Kalau saja kita mau taat kepada firman-Nya, kita mau menjadi orang-orang Kristen yang berbuah-buah, bukan hanya saja orang-orang yang beragama, orang-orang yang Kristen agamawi. Kita nggak mau ya, karena Kristen agamawi itu tidak akan membawa kita kemana-mana, ya kan? Kita tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan ya di situ-situ aja gitu ya. Ya sekali lagi ya, ukurannya Bapak Ibu, ukurannya bukan hanya saja harta kekayaan ya, ukuran umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya harta kekayaan. Karena orang di luar Kristen, orang di luar Tuhan yang kayaknya luar biasa juga banyak, lebih banyak bahkan ya kan, dibandingkan orang yang takut akan Tuhan ya kan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saya percaya seperti janji firman Tuhan, mereka itu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji firman Tuhan loh di Mazmur 34 ayat 10 kan, bukan kata saya. Janji firman Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu tidak mungkin akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau memang di dalam kehidupan seseorang itu masih ada area-area yang dijajah oleh si jahat, ya mungkin kau masih dijajah dalam hal keuangan. Mari periksa apakah hal keuangan itu engkau sudah berikan kepada Tuhan untuk Tuhan menjadi raja di area itu. Kalau Tuhan yang sudah memerintah di area keuanganmu, engkau tidak akan sampai kekurangan. Tetapi kalau engkau yang masih jadi bos untuk keuanganmu, maka ya no wonder, alias nggak heran ya, mungkin area keuanganmu itu masih dijajah oleh si jahat.
ya kan? Dan Bapak Ibu, sekali lagi nggak ada alasan bagi kita ya untuk tidak berbuah. Masih ingat si janda miskin yang punya segenggam tepung terakhirnya itu? Ya kan, dia punya banyak alasan untuk tidak berbuah. Itu segitu-segitunya, kalau dia kasih ya dia lebih cepat mati, bukan? Kalau ngandalin logika, bukan? Kalau ngandalin logika, kalau saya kasih ini roti terakhir saya lebih cepat mati, bukan? Tetapi apa yang terjadi? Dia percaya kepada firman Tuhan. Dan karena dia percaya kepada firman yang dikatakan oleh Nabi Elia itu, dan dia mau membagi roti terakhirnya, maka dia terpelihara dari kelaparan itu, bukan? Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa berbuah karena kita nggak punya. Nggak ada alasannya. Dan ya Bapak Ibu perhatikan ketika sesungguhnya kita memberi itu ya Bapak Ibu, ya kita ini sedang memastikan bahwa kita ini, ya hati kita ini itu nggak serong ke lain hati, mempercayai berhala-berhala yang kelihatan. Oke, saya rasa saya sudah cukup ya membagikan banyak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang membukakan mata hati kita semua bahwa ya kita mau menjadi umat Tuhan yang berbuah-buah, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kemana Roh Kudus memimpin, mohon maaf tadi ada verifikasi ya di TikTok. Ya, kalau Roh Kudus yang memimpin kita, pasti kita akan dibawa ke padang rumput hijau, di mana kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Memang gak mudah Bapak Ibu, gak mudah ya. Ngomong lebih gampang, melakukannya lebih susah. Oleh sebab itu kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, gitu ya. Seringkali kita harus melawan keinginan daging kita, menyalibkan keinginan daging kita. Ketika daging kita itu teriak, Roh Kudus, gitu, tolong saya, salibkan keinginan daging saya. Ketika hati ini menjerit, ya kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sebetulnya masih banyak yang saya mau bagikan, tetapi saya rasa sudah cukup karena waktunya sudah pukul 5 tepat ya. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, dan Engkau juga yang sudah menolong setiap kami, umat-Mu yang ada di sini, menerangi mata hati kami, sehingga kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau berbuah-buahkan buah-buah pertaubatan kami, yang melakukan keadilan, yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ampuni kami kalau seringkali selama ini kami mementingkan diri kami sendiri. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Seringkali kami mengandalkan nalar kami, logika kami, dibandingkan kami percaya kepada pemeliharaanmu atau penyediaanmu. Seringkali kami menjadikan hal-hal yang ada di dunia ini menjadi berhala-berhala kami. Ampuni kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk-kutuk berhala dalam hidup kami. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk hutang piutang sudah hancur, sudah patah. Dan kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk kebinasaan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus, tolonglah mulai hari ini, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Maka seperti janji firman-Mu, ketika hidup kami menjadi terang, ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ketika hidup kami berbuah-buah lebat, maka apa saja yang kami doakan, itu akan diberikan kepada kami. Maka doa-doa kami, setiap pergumulan kami, setiap permohonan kami, Tuhan yang akan memastikan semuanya itu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan untuk Bapak Ibu semua, untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk anak cucumu, untuk studi-studimu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk toko-tokomu, untuk sawah ladangmu, untuk pabrikmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang kami tabur, yang kami usahakan, yang kami investasikan, menurut hikmat Tuhan, kami juga akan menuai 100 kali lipat, karena kami juga adalah keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi. Kami akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan dibawa naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi dalam hidup kami semua. Bahkan di tengah-tengah kegelapan dunia, kami akan bersinar dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, tolonglah, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, datanglah, hampirilah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Lawatan Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kasih Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Kuasa Tuhan mengalir, ya Bapak Ibu, Engkau yang ada kepahitan, ada sakit hati, ya lepaskan semuanya itu, supaya hal itu jangan menghalangi kuasa Tuhan ya. Kemarin saya berdoa untuk satu bapak yang sakit stroke ya. Waktu awal saya bertanya sama dia, "Bapak, apakah ada orang yang Bapak belum ampuni?" Dia bilang sudah gitu ya. Saya mendoakan dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kemudian saya bilang, Roh Kudus ngasih tahu, "Bapak ini ada sakit hati ini. Bapak belum dilepaskan." Akhirnya dia mengaku iya. Dan setelah didoakan pelepasan, ya baru dia merasakan jamahan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita gak aware, seringkali kita merasa udah diampuni kok. Nah tetapi ya hanya Tuhan yang tahu bahwa engkau belum melepaskan pengampunan itu ya. Mari jangan biarkan sesuatu pun menghalangi kasih Tuhan ya, bukan kasih Tuhan yang kurang gitu ya. Bukan Tuhan yang tidak mengasihi engkau, tetapi seringkali kita yang memblok kasih Tuhan itu. Ketika kita membenci sesama kita, kita sedang memblok kasih Tuhan.
Ya mari lepaskan semuanya itu supaya nggak ada yang menghalangi segala kekecewaanmu ya. Ya mungkin engkau nggak kecewa sama orang, tetapi engkau kecewa dengan Tuhan. Engkau kecewa dengan hidupmu. Lepaskan itu ya, karena rancangan Tuhan itu selalu baik atas hidupmu. Yang merancangkan hal-hal yang jahat itu si jahat, bukan Tuhan. Jadi ketika engkau kecewa, marah sama Tuhan, itu kau nggak tepat sebetulnya, ya kan? Sebetulnya lewat keinginan-keinginan daging kita lah, kita membuka pintu untuk si jahat berkuasa atas hidupmu. Dan ketika si jahat itu berkuasa atas hidup kita, rancangannya itulah yang terjadi dalam hidup kita, air mata, penderitaan, sakit, penyakit. Jadi nggak tepat kalau kita kecewa sama Tuhan. Lepaskan semuanya itu sekarang ya. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap hati yang kecewa, setiap hati yang terluka, setiap hati yang tersakiti. Saat ini belas kasihan Tuhan turun atas umat-Mu di tempat ini. Segala roh-roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi, roh sakit hati, roh kepahitan, roh kekecewaan, roh depresi, saya cabut keluar semua sekarang dari hidupannya Bapak Ibu. Saya buang semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Dialiri oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang menyembuhkan setiap trauma di masa lalu. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit hati, setiap kekecewaan. Engkau yang mengaliri setiap hati kami dengan sungai sukacita dan damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi setiap hati dan pikiran Bapak Ibu. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini membebaskan Engkau dari sakit penyakit, menyembuhkan Engkau dari setiap sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya terima, saya sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Yang sakit kepala sekarang saya usir. Sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang sudah sembuh. Sakit di dadamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di di tangan ya, di kaki, di paha, di lutut, kebas-kebas, kaku-kaku, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir menjamah seluruh tubuhmu sekarang, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak setiap sakit penyakit, setiap rasa sakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu mengalir terus. Jamahan Tuhan membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Saya memberkati setiap organ dalam tubuhmu. Ginjalmu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik. Tidak ada penyumbatan di peredaran darahmu. Semua syaraf-syaraf di otakmu berfungsi dengan baik. Semua syaraf-syarafmu bahkan di seluruh tubuhmu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Livermu juga berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkaulah yang berhak menerima setiap pujian dan hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya semua Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Saya berdoa untuk yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saat ini juga atas otoritas firman Tuhan, saya kutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, keluar sekarang saya perintahkan, keluar dari tubuhnya Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tidak ada lagi pijakan bagi kuasa-kuasa jahat untuk bercokol dalam tubuhmu. Saat ini saya perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit-sakit badan, yang gak bisa gerak, ya sekarang saya melepaskan kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu sekali lagi lepaskan pengampunan ya. Lepaskan pengampunan. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas tubuhmu yang stroke. Saya berdoa kuasa Tuhan mengalir, menjamah seluruh tubuhmu sekarang. Sel-sel syaraf yang sudah mati, jaringan otot tubuh yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan, dihidupkan kembali yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, yang tidak bisa digerakkan. Sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Sekarang kaki yang berat sekarang ringan bisa digerakkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tulang punggung yang berat sekarang, yang sakit sekarang, sakitnya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan tulang yang mungkin sudah bergeser, yang sudah pengapuran, saya perintahkan pengapurannya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Diremajakan kembali tulang-tulang yang sudah pengapuran, diremajakan kembali. Yang keropos diremajakan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah tubuhmu. Ya kakimu sekarang bisa digerakkan, tanganmu juga dalam nama Tuhan Yesus. Dan tulang punggungmu sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Ya, yang sakit lutut juga sekarang sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Cairan di antara bantalan lututmu sekarang normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang keropos sekarang disembuhkan. Lutut yang keropos sekarang disembuhkan. Tulang-tulang yang keropos sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh silakan tulis di komentar. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan membangun iman Bapak Ibu semua. Kakiku kram sembuh. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau baik. Ibu Esther kalau punya penglihatan dikasih tahu, atau Ibu Eli atau siapapun di sini boleh ya dibagikan supaya membangun iman daripada umat Tuhan yang ada di sini. Oke, mari kita naikkan pujian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati kita, ya. Memang sebetulnya topik memberi itu sensitif, ya kan, Bapak Ibu? Tadi ada penglihatan kata Bu Esther, ya kan? Saya udah tahu Bu Esther punya penglihatan. Silakan Ibu, monggo. Ya Bu, salam. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Tadi saya dikasih lihat Tuhan, Bu Ciara itu sedang membawa kami dalam satu kendaraan gitu, kayak mobil, tapi terbuka itu belakangnya. Terus kami ini sedang pada naik gitu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu kendaraan kemenangan. Itu yang ada di faktanya. Amin. Bapak Ibu ya, kalau engkau ya benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang tadi saya bagikan, maka engkau itu akan berkendara di kendaraan kemenangan. Saya bukakan ayatnya ya, Yesaya 58. Yesaya 58. Ya, saya bukakan ayatnya. Terima kasih Bu Esther untuk penglihatannya ya. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang tadi saya bagikan dan menjadi gaya hidupmu untuk berbuah-buah ya, maka Tuhan akan membawa engkau di puncak-puncak bukit kemenangan.
Ini Amin. ada ayatnya ya. Kita akan berkendara dengan kendaraan kemenangan. Oke, saya cari dulu ayatnya sebentar ya. Yesaya 58 ayat ke-14 saya bacakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau, ini Tuhan yang ngomong, membuat Anda dan saya melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Bahkan Amin. aku, kata Tuhan, akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak Ibu, ya puji Tuhan, haleluya. Ya, memang ini Yesaya 58 ini kalau Bapak Ibu lihat di atas-atasnya ini berbicara tentang Sabat ya. Tetapi sesungguhnya nanti saya akan jelaskan, kayaknya saya pernah jelaskan, Sabat bagi kita umat perjanjian baru itu sebetulnya simbolik ya, bukan berbicara tentang Sabat yang satu hari dikuduskan ya untuk Tuhan, tetapi Sabat kita secara rohani itu adalah berbicara tentang kita umat Tuhan yang mau disucikan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Bukan dipisahkan keluar dari dunia ini Bapak Ibu, tetapi kita mau menjadi berbeda dari perbuatan-perbuatan orang dunia ini. Kalau orang dunia ini cari duit dengan menghalalkan segala cara, kita mau dipisahkan, kita tidak mau ikut-ikutan seperti orang dunia ini. Kalau orang dunia itu pelit, kita nggak mau, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Nah, seperti itu sesungguhnya secara rohani ya. Dan Sabat itu bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari kehidupan kita menjadi hari-hari yang kudus, dikuduskan untuk Tuhan. Sebetulnya arti sesungguhnya Sabat secara simbolik itu ya koneksinya untuk Anda dan saya yang hidup di perjanjian baru itu seperti itu. Dan ketika kita mau ya menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama kita. Nah, ini janji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita akan berkendara dengan kendara kemenangan. Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi ini, berbicara tentang kemenangan, tentang promosinya Tuhan, tentang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih banget Ibu Esther untuk kesaksiannya, untuk penglihatannya ya, yang meneguhkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, kita naikkan pujian. Pujian apa ya? Ada permohonan kah? Kalau enggak, aku diberkati. Hidupku ini bukannya aku lagi. Oh, bagus juga kita nyanyikan lagu itu ya. Iya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita, bukan hidup kita lagi, menjadi milik Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan akan lakukan kepada kita ya. Hidupku ini bukannya aku lagi. Judulnya apa sih? Memang itu ya? Memang judulnya itu ya? Sebentar. Hidupku bukan aku lagi. Oh, mari kita naikkan ya. Mohon maaf kalau saya belum hafal ya. Mari kita sama-sama belajar. Hidupku bukannya aku Lagi tapi Yesus dalamku. hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus
aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oh, singkat banget ya lagunya. Luar biasa, tetapi lagunya sangat memberkati. Terima kasih Kakak Orlando. Lagu anak-anak bisa awet muda. Iya betul Kakak Dewi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Ini hidupku bukannya aku lagi dalam berbagai versi. Ya Bapak Ibu, saya percaya sudah terberkati semua. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, boleh tulis dalam komentar dan klik tombol tamu. Nanti saya akan undang naik ke atas ya. Aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Oh ya, saya mau saksikan kemarin ada yang sakit, nggak bisa bangun udah setahun ya Bu Esther ya. Bu Esther doakan kemarin, puji Tuhan dia bisa bangun sendiri ya. Namanya siapa Ibu siapa? Nah, Kak Diana namanya. Oh, Diana. Diana, puji Tuhan ya. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Namanya Kak Diana, luar biasa. Kakak Diana, apakah ada di sini sekarang? Selamat menikmati kesembuhan daripada Tuhan ya. Rajin terus ikut doa ya. Supaya hidupmu itu dibawa Tuhan makin hari makin naik seperti penglihatan Bu Esther tadi ya. Tapi Yesus dalamku. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan, tuliskan dalam komentar, klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ibu Yuliana, apakah anaknya ada di situ? Kalau mau didoakan, boleh klik tombol tamu, saya undang naik ke atas ya. Saya belum melihat nama ibu di tombol tamu. Oh, ini ada. Ibu Yuliana, saya sudah undang naik ke atas. Kalau mau didoakan secara khusus. Shalom Ibu.
Ibu Yuliana. Shalom, Bu. Ibu Yuliana. Oh ya, ya, ya. Ya, Ya, anaknya, selamat pagi. selamat pagi. Anaknya namanya siapa, Ibu? Indah Permatasari. Ya, Indah sekarang ada di tempat Ibu. Masih di kamar tidur. Oh, iya, sudah kalau gitu kita berdoa aja bersama-sama ya. Iya, saya sudah siapkan airnya, Bu. Oh, iya. Oke. Mari kita berdoa. Ya udah kita doa air ya. Doa air dulu ya. Doa air dan minyak Bapak Ibu Iya, yang iya, berkuasa. saya sudah siapkan. Ya, mari kita berdoa untuk air minum dan minyak boleh ya. Ya, Bapa di surga, ini adalah air biasa dan minyak biasa yang ada di tangan kami, tetapi disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan nama Roh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. menjadi air minum dan minyak untuk tanda-tanda yang heran, untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam namamu. Yang Amin. sakit ketika meminum air Amin. ini, ketika diolesi minyak ini akan sembuh. Segala Amin. kuasa jahat hancur, patah. Amin. Setiap roh jahat lari keluar dan yang sakit mengalami kesembuhan dan ada Amin. berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Ibu boleh kasih air minum ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, maka anak Ibu Nama akan Bapa, Putra, dalam Kudus. Amin. ya. Dan saya juga berdoa untuk Indah sekarang. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Indah. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Indah. Menghancur, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Sudah Amin. hancur dan patah dalam nama Tuhan Yesus. Indah Amin. umur berapa, Ibu Yuliana? Umur 30-an. Oh, oke. Semua bakteri, virus di tubuhnya yang bakteri virus negatif, semuanya negatif. Bakteri Amin. yang jahat, virus Amin. yang negatif dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengalir, kesembuhan mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dari bakteri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kalau gitu Bu Yuliana, saya Terima mohon kasih, ya, sama-sama. Ibu. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Ibu. Oke, kalau begitu semuanya sudah terberkati, jadi saya mohon izin pamit dulu ya. Sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu semua pukul 4 pagi. Ya, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya, untuk kesaksiannya. Terima kasih semuanya. Kakak Dewi, Kakak Orlando, Kakak Cakrawala Iwer, Kakak Robin, ya, Kakak Rachel, ya, Kakak Lubiuseni. Saya berdoa juga untuk Kakak Rovina ya. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Kak Rovina. Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau yang sudah membebaskan Kak Rovina, Engkau yang sudah memulihkan dia, kesadarannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel jaringan di dalam tubuhnya berfungsi dengan baik sekarang, kesadarannya pulih sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kesadarannya pulih sekarang dalam nama Tuhan Yesus, dia pulih tanpa kurang suatu apapun, tidak ada kecacatan, tidak ada sesuatu yang negatif, semuanya pulih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hore, haleluya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.